Teman-teman, bosen ya nunggu chat? Kami akan menghubungi Anda kembali yang nggak pernah datang. Aku bakal bongkar cara aku dapat 3 tawaran freelance dalam sebulan tanpa harus nge-spam HRD. Banyak dari kita terjebak di pola pasif, cuma pasang CV lalu berharap keajaiban. Serius, padahal dunia profesional itu bukan soal siapa yang paling rajin apply, tapi siapa yang paling terlihat bisa memberi solusi. Jujur deh, berapa banyak dari kamu yang sudah sebar CV ke 50 perusahaan lewat LinkedIn, tapi notifikasinya cuma bunyi dari email penolakan otomatis? Rasanya kayak lempar koin ke sumur harapan kan? Berharap ada keajaiban. Padahal sebenarnya kamu cuma lagi menghibahkan data diri ke sistem ATS yang bahkan mungkin nggak pernah dibaca manusia. Nah, ini jebakannya. Banyak dari kita diajarin kalau cari kerja itu proses linier. Bikin CV, apply, tunggu. Itu pola pikir lama. Di dunia freelance yang serba cepat sekarang, HRD dan founder itu nggak lagi nyari orang yang butuh kerjaan. Mereka nyari orang yang bisa ngilangin pusing mereka. Bayangin, dulu aku pernah terjebak di pola yang sama. Aku nge-apply sana-sini, modal CV yang menurut aku udah paling keren. Hasilnya? 0. Kenapa? Karena aku jualan diri aku, bukan solusi aku. HRD itu nggak peduli kamu lulusan mana. Kalau kamu nggak bisa nunjukin, aku bisa bikin revenue kamu naik 10% lewat konten ini. Atau aku bisa beresin sistem data kamu yang berantakan itu. Jadi, mulai detik ini, buang jauh-jauh mentalitas peminta kerja. Kita harus ganti haluan jadi penyedia solusi. Kalau kamu masih ngerasa kalau masalah utamamu adalah nggak tahu mau jualan skill apa, tenang. Itu cuma karena kamu belum tahu cara memetakan apa yang sebenarnya dibutuhin pasar. Kita bakal bedah bareng. Gimana caranya mengubah profil LinkedIn kamu dari sekedar pajangan CV yang kaku jadi magnet yang bikin orang-orang malah nyariin kamu. Kita mulai dari dasar yang paling sering dilewatin orang, yaitu personal branding yang fungsional, bukan sekedar gaya-gayaan. Teman-teman, seringkali aku melihat kalian merasa terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Coba bayangkan, kalian buka LinkedIn, melihat notifikasi teman yang baru saja mengunggah pencapaian di perusahaan multinasional. Lalu, kalian menatap layar ponsel sendiri. Kosong. Hanya ada foto wisuda yang mulai usang, daftar riwayat hidup seadanya, dan kolom tentang yang isinya cuma klise. Itu saja. Tidak ada yang lain. Aku tahu, teman-teman punya skill, punya semangat. Tapi rasanya seperti berteriak di ruangan kedap suara kan? Tidak ada satupun HRD yang menoleh. Memang pahit. Ada tembok besar antara apa yang kalian bisa dan apa yang pasar butuhkan. Nah, kuncinya di sini. LinkedIn bukan sekedar pamer ijazah. LinkedIn adalah pasar, dan profil kalian adalah etalasenya. Bayangkan kalian masuk ke toko elektronik. Kalau etalasenya cuma berisi kardus kosong tanpa label harga atau spesifikasi, apakah kalian akan tertarik beli? Pasti tidak kan? Nah, itulah yang sedang kalian lakukan saat ini. Kalian memajang kardus kosong itu, lalu bertanya-tanya, kenapa jasa kalian tidak ada yang melirik? Banyak mahasiswa terjebak pada pemikiran bahwa nanti saja kalau sudah lulus baru serius di LinkedIn. Padahal, realitanya, pasar tidak peduli pada status lulus atau mahasiswa. Mereka cuma peduli pada satu hal. Problem apa yang bisa kalian selesaikan buat mereka? Dulu mungkin cukup kirim CV dan menunggu telepon. Tapi sekarang, HRD sudah dibanjiri ribuan aplikasi setiap hari. Profil LinkedIn yang cuma berisi daftar riwayat hidup kaku itu sudah ketinggalan zaman. Itu bukan lagi aset, tapi beban yang bikin orang langsung skip saat melihat profil kalian. Teman-teman, kalian tidak perlu menjadi orang hebat dulu untuk mulai membangun profil yang menarik. Kalian hanya perlu berhenti memperlakukan LinkedIn seperti tempat penyimpanan dokumen dan mulai memperlakukannya seperti sebuah mesin penjualan untuk skill yang kalian miliki. Aku ingin kalian sadar, kalau terus-terusan mengandalkan cara lama,
hanya sekedar apply kerja tanpa punya magnet di profil, kalian akan terus merasa tidak dilirik. Padahal, mungkin skill kalian jauh lebih berharga daripada apa yang kalian bayangkan saat ini. Sekarang, mari kita bedah satu kesalahan fatal yang sering aku lihat. Kebanyakan teman-teman masih memperlakukan profil LinkedIn itu seperti dokumen PDF CV yang kaku. Isinya cuma daftar riwayat hidup, daftar sekolah, dan daftar magang. Padahal, coba kamu pikirkan ini sejenak. Kalau kamu adalah seorang founder atau HRD yang lagi pusing karena revenue perusahaan turun atau operasional berantakan, apakah kamu bakal tertarik merekrut orang yang cuma kasih daftar, "Saya lulusan kampus A dan bisa Microsoft Word"? Tentu tidak. Mereka nggak butuh pencari kerja. Mereka butuh penyembuh luka. Pergeseran mindsetnya sederhana. Aku mau kamu berhenti melihat diri kamu sebagai pelamar yang mengemis kesempatan dan mulailah melihat diri kamu sebagai seorang solusionis. Anggaplah profil LinkedIn kamu itu seperti etalase toko premium di sebuah mall. Kalau toko itu cuma pajang tulisan "Saya butuh pembeli", ya nggak ada yang mau masuk. Tapi kalau kamu pajang "Saya bisa bantu beresin masalah social media management Anda", atau "Saya siap naikin konversi sales Anda 10% lewat data analisis", itu baru namanya tawaran yang menarik. Step by step. Coba buka profil kamu sekarang. Cek bagian headline. Apakah isinya masih student at University X atau looking for new opportunities? Kalau iya, ganti sekarang juga. Ubah menjadi sesuatu yang menunjukkan nilai jual kamu. Contohnya, daripada cuma nulis status, lebih baik tulis membantu UMKM mengelola konten kreatif untuk meningkatkan engagement. Saat kamu menulis seperti itu, kamu sedang mengirim sinyal ke para perekrut bahwa kamu paham betul apa yang mereka butuhkan. Kamu nggak lagi bilang, "Tolong kasih saya pekerjaan." Tapi kamu sedang bilang, "Ini skill yang saya punya. Dan ini masalah yang bisa saya bereskan buat perusahaan Anda." Ingat, HRD itu sibuk. Mereka punya ribuan pelamar yang punya kualifikasi serupa. Kalau profil kamu cuma kelihatan seperti daftar riwayat hidup pada umumnya, kamu akan tenggelam. Tapi, kalau profil kamu berfungsi sebagai etalase yang memamerkan solusi, kamu akan terlihat sebagai investasi, bukan sekedar beban gaji. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, masalah apa yang sebenarnya bisa saya bereskan? Kalau kamu sudah bisa menjawab itu, tuliskanlah di profil kamu, dan jadikan itu magnet utama kamu. Jangan jadi pencari kerja yang pasif. Jadilah aset yang dicari oleh orang-orang yang tahu nilainya. Teman-teman, mari kita bedah satu bagian yang paling krusial di profil LinkedIn kamu. Headline. Kebanyakan orang nulis mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate yang semangat belajar. Coba deh tanya diri kamu sendiri. Kalau kamu jadi founder atau HRD yang lagi kebanjiran ratusan lamaran, apa kalimat semangat belajar itu cukup buat kamu berhenti scrolling? Jawabannya jelas, tidak. Mulai sekarang, ubah headline kamu pakai rumus ini. Skill, membantu target bisnis, mencapai hasil spesifik. Contohnya gini, copywriter, membantu UMKM meningkatkan konversi penjualan 20% lewat email marketing. Kenapa angka 20% itu jadi pembeda besar? Karena dalam dunia bisnis, orang nggak membeli kerja keras kamu. Mereka membeli output atau hasil yang bisa mereka ukur. Saat kamu mencantumkan angka spesifik, kamu sedang berbicara bahasa decision maker. Kamu bukan lagi sekedar pelamar kerja yang minta dikasih kesempatan, tapi kamu adalah seorang profesional yang menawarkan solusi. HRD atau founder yang melihat profilmu pasti langsung mikir, "Wah, orang ini tahu cara kerja bisnis, dan dia bisa memberikan dampak nyata buat perusahaan saya." Sekarang, coba bandingkan dua headline ini. Pertama, mahasiswa jurusan akuntansi yang rajin dan pekerja keras. Ini terdengar pasif dan sangat umum. Kedua, akuntan junior, membantu startup mengelola arus kas agar operasional lebih efisien hingga 15%. Ini jauh lebih menjual.
Saat kamu menulis 15% atau 20%, kamu memberi bukti kalau kamu punya target dan orientasi pada hasil. Bahkan kalau kamu belum punya pengalaman kerja formal, kamu bisa pakai angka dari proyek tugas kuliah, organisasi, atau proyek freelance kecil-kecilan. Jangan takut terlihat menjual diri. Di LinkedIn, itu bukan hal yang norak. Itu cara kamu memposisikan diri sebagai aset. Ingat, perusahaan nggak merekrut orang cuma karena mereka baik, tapi karena mereka bisa memberikan keuntungan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi perusahaan tersebut. Jadi, tugas kamu sekarang adalah identifikasi satu skill yang paling kamu kuasai. Tentukan siapa target bisnismu dan berikan angka dari hasil kerjamu. Kalau kamu sudah berhasil merangkai kalimat ini, profilmu akan langsung terlihat lebih tajam dan profesional dibanding profil lain yang masih terjebak di zona pencari kerja pasif. Sekarang, mari kita bahas bagian teknis yang sering bikin teman-teman minder. Gimana caranya jualan skill tanpa terlihat haus perhatian? Strategi yang aku sebut studi kasus ini adalah kunci kalau kamu mau dilirik sama founder atau HRD tanpa harus mengemis pekerjaan. Tugas kamu sederhana, buat 3 postingan per minggu di LinkedIn. Isinya bukan tentang aku bisa ini itu, tapi tentang aku baru saja menyelesaikan masalah ini dengan cara ini. Contohnya, daripada menulis, saya bisa desain grafis. Lebih baik kamu buat postingan seperti ini. Kemarin aku coba redesain tampilan menu kafe di dekat rumah. Aku pakai teknik hierarki warna supaya menu yang marginnya paling tinggi lebih menonjol. Hasilnya, pemilik kafe bilang pesanan kopi spesialnya naik 15% dalam seminggu. Lihat perbedaannya? Di sana ada angka, ada masalah, dan ada solusinya. Ini yang namanya memberikan bukti, bukan sekedar janji. HRD atau founder nggak peduli kamu lulusan mana. Mereka cuma peduli apakah kamu bisa menghasilkan angka atau mempermudah hidup mereka. Nah, setelah profil kamu mulai berisik dengan konten-konten solutif tadi, langkah berikutnya adalah membuang kebiasaan malas. Berhenti pakai tombol easy apply. Kenapa? Karena tombol itu isinya ribuan orang yang klik dengan cara yang sama. Kamu harus tampil beda. Cari siapa decision maker-nya. Kalau kamu mau lamar ke bagian marketing, cari tahu siapa marketing manager atau head of growth di sana. Jangan kirim pesan panjang lebar yang isinya kurikulum vitae atau CV. Itu membosankan. Kamu cukup kirim pesan singkat, padat, dan menawarkan nilai. Contohnya begini. Halo nama, saya perhatikan brand Anda sedang berfokus di konten TikTok. Saya sudah bantu analisis 3 video terakhir Anda dan punya ide kecil untuk meningkatkan engagement rate di video selanjutnya menggunakan teknik hook yang saya pakai di portofolio saya. Apakah Anda terbuka untuk melihat draft ide tersebut? Perhatikan pesannya. Pertama, kamu menunjukkan kalau kamu sudah riset, bukan copy paste pesan. Kedua, kamu memberikan nilai di depan, bukan sekedar minta lowongan. Ketiga, kamu memberikan call to action yang sangat mudah dijawab dengan kata ya. Ini jauh lebih efektif daripada mengirim cold email yang isinya cuma saya butuh kerja. Ingat, dunia kerja itu transaksional. Kalau kamu datang dengan membawa solusi, mereka akan dengan senang hati membuka pintu untuk kamu. Jangan lupa untuk subscribe ke Ngulik Duit supaya kamu nggak ketinggalan strategi side hustle dan pengembangan karir lainnya yang fokus pada hasil nyata. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tadi, sekarang kamu sudah paham kan kalau LinkedIn itu bukan sekedar tempat buat pajang CV doang. Aku tahu, kalau kamu masih merasa bingung atau galau soal masa depan, ingat satu hal ini. Kamu bukan lagi sekedar mahasiswa yang minta kerjaan. Kamu adalah seorang solusionis. Mulai detik ini, ubah pola pikir kamu. Setiap postingan yang kamu buat, setiap koneksi yang kamu bangun, dan setiap komentar yang kamu tulis di LinkedIn, itu adalah aset. Ini adalah cara kamu membangun reputasi digital yang nantinya bakal bikin cuan yang ngejar kamu, bukan sebaliknya. Jadi, jangan asal posting hal-hal yang gak relevan. Pastikan setiap langkah yang kamu ambil punya tujuan jangka panjang untuk membangun personal brand kamu. Memang, prosesnya nggak instan. Mungkin kamu nggak bakal langsung dapat tawaran kerja atau freelance besok pagi. Tapi, kalau kamu konsisten menunjukkan value dan solusi yang kamu punya, kamu bakal jadi magnet buat orang-orang yang memang mencari kemampuan kamu. Jangan biarkan kegalauan masa depan menghambat progres kamu. Dunia kerja sekarang itu transaksional, dan orang-orang profesional hanya mencari individu yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Jadi, jadilah individu itu.
Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat buat perjalanan karir atau side hustle kamu, pastikan kamu sudah subscribe ke Ngulik Duit ya. Kita bakal terus bongkar strategi praktis lainnya yang fokus pada hasil nyata, bukan cuma sekedar teori. Sampai ketemu di langkah sukses berikutnya.